Oke, kita langsung mulai aja ya. Buat kamu yang mungkin baru beli PC baru atau mau bikin PC lama jadi seger lagi, kali ini kita bakal bahas tuntas gimana caranya melengkapi PC kamu dengan software-software paling penting dan paling kuat di tahun 2026. Kita akan susun daftar terbaiknya, mulai dari buat kerja sampai buat hiburan, yang pastinya cocok banget buat memaksimalkan PC berbasis Windows kamu. Kita mulai dari pertanyaan ini, karena jujur aja, siapa sih yang nggak pernah ngerasain ini? Lagi asik-asiknya kerja, tiba-tiba semuanya jadi lemot, jadi berat. Ini tuh frustrasi yang umum banget, tapi kabar baiknya solusinya ada kok. Dan ternyata lebih gampang dari yang kamu bayangin. Nah, ini dia nih kuncinya. Sering banget kita mikir masalahnya di hardware, padahal sebenarnya software yang kita pakai itu nggak efisien, atau malah ada software penting yang belum kita install. Dengan alat yang tepat, PC Windows kamu itu bisa berubah jadi mesin yang jauh lebih ngebut dan bertenaga. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, mari kita mulai bangun toolkits digital kita dari yang paling dasar, yaitu alat buat browsing internet dan nikmatin berbagai macam media. Ini benar-benar fondasi utama pengalaman kita pakai PC di zaman sekarang. Yang pertama, tentu saja Google Chrome. Ini bukan sekadar browser biasa. Ini udah kayak gerbang utama kita ke dunia internet. Selain super cepat, fitur sinkronisasinya itu praktis banget. Semua bookmark dan histori kamu nyambung di semua perangkat. Tapi yang bikin Chrome jadi juara itu adalah ribuan ekstensi gratisnya. Kamu bisa nambahin fitur-fitur keren, mulai dari blokir iklan sampai manajemen password otomatis. Keren banget. Selanjutnya ada VLC Media Player. Anggap aja ini kayak pisau Swiss Army buat semua file video kamu. Pernah nggak sih download film terus pas mau ditonton, PC-nya nggak bisa muter? Nah, VLC ini solusinya. Dia bisa makan hampir semua format video yang ada. Kenapa? Karena dia udah bawa semua penerjemah atau kodeknya sendiri. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing install ini itu lagi. Pokoknya ini software wajib install. Oke, browsing dan nonton udah beres. Sekarang kita lanjut ke alat-alat yang bantu kamu buat nyelesain kerjaan. Mau itu buat tugas sekolah, kerjaan kantor, atau proyek pribadi, software di bagian ini penting banget. Microsoft Office. Wah, nama ini kayaknya udah nggak perlu perkenalan lagi ya. Ini tuh udah jadi standar emas di dunia kerja. Kamu pelajar yang bikin makalah di Word, analis yang ngolah angka di Excel, atau manajer yang bikin presentasi keren di PowerPoint, semua pasti butuh rangkaian aplikasi ini. Bisa dibilang, hampir mustahil kerja profesional tanpa trio ini. Nah, kalau Office itu ibaratnya pemain lama yang super kuat, Notion ini bintang barunya dunia produktivitas. Ini lebih dari sekedar aplikasi catatan loh. Notion itu kayak ruang kerja digital serbaguna. Kamu bisa ngatur semua proyek, lacak tugas, bahkan kolaborasi sama tim, semuanya di satu tempat yang super fleksibel. Gak heran kalau populer banget di kalangan startup dan tim kreatif. Oke, sekarang kita beralih ke alat-alat penting yang kerjanya di balik layar. Ini adalah program-program yang tugasnya ngejaga PC kamu tetap ngebut, bersih, dan file-file kamu tetap rapi terorganisasi. Saya suka banget sama analogi ini. CCleaner itu pada dasarnya kayak petugas kebersihan digital buat PC kamu. Seiring waktu, PC kita itu numpuk banyak banget sampah, kayak file sementara, cache, sisa-sisa program yang bikin dia jadi lemot. Nah, CCleaner ini datang buat bersih-bersih semuanya. Dan cara kerjanya itu simple banget loh. CCleaner bakal mindai semua file nggak penting yang bikin sistem kamu sesak. Terus, dengan sekali klik aja, dia bakal sapu bersih semuanya. Hasilnya, PC kamu jadi terasa lebih enteng dan responsif, kayak baru lagi. Sekarang kita ngomongin manajemen file ya. WinRAR, ini nama yang pasti udah familiar banget. Fungsinya simple tapi penting banget. Dia bisa ngambil file-file gede, terus memerasnya jadi satu file yang lebih kecil, biar gampang dikirim lewat email. Selain itu, dia juga yang kita butuhin buat ngebuka file-file kompresan berformat zip atau RAR yang kita download dari internet. Tapi, WinRAR itu punya saingan berat namanya 7-Zip. Ini adalah alternatif yang 100% gratis dan open source. Artinya, siapa aja bisa lihat kodenya, jadi transparan banget. Keunggulan utamanya, rasio kompresinya itu seringkali lebih bagus, yang berarti file kamu bisa jadi jauh lebih kecil ukurannya. Hemat ruang di hard disk. Jadi kalau kita bandingin langsung, WinRAR itu kayak standar industri yang dikenal semua orang dan pastinya bisa diandalkan. Sementara 7-Zip itu pilihan cerdas buat kamu yang mau efisiensi maksimal dan kamu bayar sepeser pun. Nah, pilihannya ada di tangan kamu, tergantung prioritasmu. Mau yang populer atau yang gratis dan lebih efisien? Oke, di bagian terakhir ini kita bakal intip beberapa alat canggih yang biasanya dipakai sama para profesional. Tapi tenang, banyak di antaranya itu gratis dan bisa diakses sama siapa aja kok.
Ini buat kamu yang mau bikin proyek kreatif atau teknis. Buat siapapun yang lagi belajar ngoding atau emang kerjaannya programmer, Visual Studio Code atau VS Code, ini hukumnya wajib. Ini buatan Microsoft, tapi tenang, aplikasinya ringan, cepat, dan yang paling penting gratis. Berkat ribuan ekstensinya, VS Code ini bisa disulap buat nulis hampir semua bahasa pemrograman yang ada. Gak heran kalau ini jadi standar emas buat para developer. Nah, kalau kamu pengen jadi content creator, entah itu bikin video tutorial, streaming game, atau presentasi online, OBS Studio ini alat yang kamu butuhkan. Ini software gratis yang powernya luar biasa buat ngerekam layar PC kamu atau siaran langsung ke YouTube dan Twitch. Kamu bisa dapat kontrol sekelas studio profesional tanpa bayar sepeser pun. Dan kalau urusan edit gambar, ya nggak ada yang bisa ngalahin rajanya Adobe Photoshop. Walaupun ini software berbayar dengan sistem langganan, posisinya sebagai standar industri tuh nggak tergoyahkan. Dengan seabrek alat profesional dan sekarang ditambah fitur-fitur AI generatif yang canggih, ini adalah software andalan buat siapapun yang serius di dunia fotografi atau desain grafis. Jadi, ini dia kesimpulannya. Dengan menginstal kombinasi software yang tepat di PC Windows kamu, yang kamu punya itu bukan cuma sekedar komputer lagi. Kamu punya sebuah perangkat lengkap yang udah dioptimalkan buat produktivitas, kreativitas, dan performa puncak. Ini baru namanya toolkit digital yang komplit. Dan sekarang, pertanyaan terakhir buat kamu. Dari semua software keren yang udah kita bahas tadi, mana nih yang paling kamu butuhin sekarang? Software mana yang bakal jadi instalasi pertama kamu buat mengubah cara kamu pakai PC?